Untuk panitia hari ini rembuk RW di RW 03 kita mulai jam 8 ya. Soalnya nih pesertanya sudah hampir 36 nih. Berarti bisa dimulai tepat jam 8. Kebetulan Pak Lurah juga sudah hadir. Para kasih juga udah hadir tuh kasih PEM dan kasih KLH. Tim teknis juga udah hadir. Jadi mohon jam 8 tepat kita mulai, tinggal 1 menit lagi. MC-nya siapa ya? Pak RW sudah monitor. Kita mulai. Kebetulan Pak Lurah sudah hadir, semua peserta sudah lengkap kayaknya. Bisa dimulai. Bentar dulu. Lagi ini dulu bentar nih. Pendamping saya lagi ada lagi yang diiniin. Bentar ya. Enggak enak banget pakai ini nih, bener. Masker gini. Nyaman. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panggil Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin Allah semua dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Itu, Bu. Dan kita di Zoom ini mendapatkan rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa salawat semoga tercurah kepada kudus kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan sebagai umatnya, mudah-mudahan istiqomah sampai yaumil akhir nanti. Yang sesama kita hormatin Bapak Lurah, hadir nggak ya? Saya belum lihat nih Bapak Lurah. Yang kedua yang kita hormatin Bu Sekel, Bu Yuyun, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Madris, Bapak RT 1 sampai RT 7, Bapak FKDM, Bapak LMK, yang semua saya tidak sebut serta kader, yang saya tidak sebut satu persatu, namun insya Allah tanpa mengurangi hormat kami semua. Marilah sama-sama Bapak Ibu sekalian kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya ini saya bacakan susunan acaranya ya kurang lebih. Yang pertama ini acaranya itu bentar saya pembukaan tadi sudah kita saya antar pembukaan. Yang kedua ini sambutan dari Ketua RW Bapak Muhammad Madris. Yang ketiga sambutan dari Bapak Lurah. Halo tes. Bisa kedengaran? Halo, bisa dengar? Oh, ngomong lebih dekat sama mic atau handphonenya biar suaranya jelas. Mantap. Izin Pak pendamping, tolong mic-nya didekatkan biar suaranya jelas. Ini suaranya kecil. Halo, tes, bisa kedengaran? Masih belum kedengaran dan juga videonya ya diaktifkan. Masih kecil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa muridina waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih banyak menerima kita bermacam-macam nikmat, diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan juga nikmat kesempatan di mana pada malam hari ini kita bersama-sama dapat hadir di acara Musrembang yang melalui meeting Zoom. Selawat, salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW,
kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Yang saya hormati Bapak Lurah Cipedak, yang saya hormati Ibu Sekel, Ibu Yuyun Ayuna, yang saya hormati Bapak Ketua LMK 03, yang saya hormati Bapak FKDM, Bapak Sandi Arum, dan yang saya hormati Bapak Ketua RT 1, Bapak Ketua RW RT 02, Bapak Ketua RT 03, Bapak Ketua RT 04, Bapak Ketua RT 05, Bapak Ketua RT 06, Bapak Ketua RT 07, Ibu-ibu kader, ibu-ibu jumantik, saya enggak sebutkan satu persatu, namun percayalah tidak mengurangi hormat saya dan tajib saya kepada Bapak sekalian. Dan ketinggalan ada Bapak tokoh masyarakat kita di sini, Bapak Suradi, selamat bergabung di acara meeting Zoom ini. Di dalam acara musrembang kita malam hari ini, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan, yaitu kita langsung saja mengenai usulan kita, ajuan kita. Yang pertama yaitu masalah saluran air dan juga masalah pasang lampu, terus jalan pemukiman, dan juga yang non fisik yaitu diantaranya pembuatan SIM. Di sini saya menekankan atau mengusulkan kembali untuk Bapak pimpinan kami di Kelurahan Cipedak bahwa musrembang seperti tahun-tahun yang lalu, setiap musrembang kami selalu mengajukan saluran air, diantaranya saluran air Jalan Timbul di Polsek Jagakarsa itu depan Anuria Timbul sampai di depan kampus APP itu RT 2, dan di RT 1 Jalan Timbul dari Alfamart sampai dengan Muhammad Kapi 2 itu kita ajukan sudah dari tahun 2008. Musrembang malam hari ini kami sebagai Ketua RW 03 sangat mengharapkan agar terrealisasi musrembang pada malam hari ini dan dapat terlaksana pada tahun 2022. Karena udah beberapa tahun, bila kepanjang umur kita sehat, di tahun 2022 kita akan buktikan apakah musrembang pada malam hari benar-benar. Halo? Ya, Ibu tokoh masyarakat, Bapak tokoh masyarakat RT, Ibu kader, semuanya yang hadir meeting Zoom pada malam hari ini. Demikian sambutan dari saya. Saya akhiri, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih atas sambutannya dan penekanannya. Selanjutnya adalah sama-sama kita dengar sambutan dan arahan dari Bapak Lurah, Bapak Lurah Saidi. Padanya kami silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang saya hormati Pak Ketua RW 03 beserta pengurus kolektif, kemudian para Ketua RT dari 1 sampai dengan 7, Pak Ketua LMK, kemudian Pak Suradi selaku tokoh masyarakat, para kader Jumantik, para Dasawisma, Karang Taruna mungkin ada, dan yang saya banggakan Bu Sekel, para kasih yang hadir pada kesempatan
pada malam hari ini. Sepantasnya ucapan syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam ini kita dapat bersilaturahmi melalui meeting Zoom, dan mudah-mudahan kegiatan kita ini menjadi silaturahmi yang seperti biasa kita laksanakan, yang seharusnya kita tatap muka, tapi dengan suasana pandemi COVID, ya. Jadi kita tidak bisa tatap muka, tetapi melalui meeting Zoom seperti ini. Tapi harapan kita kegiatan ini tidak mengurangi makna dari kegiatan Rembuk RW atau Musrenbang yang kita akan laksanakan. Selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Para peserta Rembuk RW yang saya banggakan, pertama mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir pada malam hari ini, bahwa kehadiran atau kegiatan kita pada malam hari ini adalah untuk kegiatan 2022. Tadi saya catat apa yang sudah disampaikan sama Pak RW terkait masalah saluran yang ada di Jalan Timbul, yang mudah-mudahan itu menjadi skala prioritas ya yang akan kita tentukan pada Rembuk RW pada malam hari ini. Yang kedua, ke pertemuan kita pada malam hari ini tadi juga sudah disampaikan, bukan hanya kegiatan seremonial saja. Kehadiran Bapak Ibu para ketua RT yang hadir pada malam hari ini adalah menentukan pembangunan kita yang ada, yang nantinya akan dilaksanakan pada tahun 2022. Jadi jangan pesimis, kita tetap optimis bahwa apapun yang kita usulkan, apapun yang kita inginkan, ketika nanti sudah kita lakukan pengusulan dan sebagainya, mudah-mudahan kami dari pihak kelurahan akan mengawal, ya, akan mengawal apa-apa yang diusulkan oleh Bapak Ibu sekalian yang ada di wilayah RW 06. Malam ini kita akan menentukan ada beberapa kegiatan. Yang pertama kegiatan non fisik dan kegiatan yang sifatnya fisik, gitu ya. Yang mudah-mudahan. Jadi saya berharap pada tokoh masyarakat, Bapak Ibu, untuk memberikan usulan, dan malam ini kita bisa tentukan mana-mana yang menjadi prioritas kita. Sekali lagi terima kasih untuk kegiatan pada malam hari ini, sudah berjalan cukup bagus. Kemudian kemarin juga kita sudah melaksanakan mulai dari RW 1, RW 2, dan sekarang RW 3. Saya lihat antusias sekali, dan berikan kesempatan waktu yang kita pertemuan ini jangan disia-siakan untuk pengusulan kegiatan di tahun 2022. Terima kasih, mohon maaf bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak RW yang telah, Pak Lurah, mohon maaf, yang telah memberikan sambutan dan arahannya serta motivasi yang sangat baik. Kata kuncinya tetap optimis walaupun apapun keadaan dan kondisinya. Begitu ya Pak Lurah ya. Baik, selanjutnya kita meningkat lanjut acara, yaitu pemaparan penjelasan dari saya sendiri sebagai pendamping RW. Jadi rangkaian puncaknya pada malam ini, alhamdulillah seluruh kegiatan kita berjalan dengan lancar. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak RW, Bapak RT, RT 1, 2, 3, 4, dan 5, serta para kader yang Masya Allah sangat berpartisipasi, ya, mengusulkan kegiatan baik fisik maupun non fisik yang dalam rangka bertujuan untuk warga terlayani dengan baik. Ya, motivasi ini, semangat ini mudah-mudahan tadi sudah disambut dengan baik dengan Bapak Lurah, bahwa kita harus tetap optimis agar usulan-usulan kita bisa tersalurkan, ya, bisa terlaksana di tahun 2022. Rangkaian pertama ketika kita persiapan dari awal penjaringan usulan-usulan. Ya, jadi kalau secara garis besar kita ada 2 acara, pra musrenbang dan musrenbang. Nah, sebelum pra musrenbang kita sebagai pengurus RW dan RT sudah berinisiatif melakukan pertemuan
sebelum melaksanakan pramusrenbang, yaitu dengan cara penjaringan survei-survei ke lokasi untuk apa saja ya yang harus diusulkan dan dipetakan. Sampai terakhir ya yang kemarin itu kita sudah final ya, sudah menentukan 3 skala prioritas ya, karena kita dibatasin oleh 3 skala prioritas, maka alhamdulillah semua RT dan pengurus RW sepakat ya ada 3 skala prioritas. Di antaranya yaitu adalah masalah infrastruktur jalan, infrastruktur pemukiman, dan ketenaga kerjaan. Nah, dari 3 elemen muncullah ada 5 usulan fisik, 1 non fisik. Ya, kalau 1 non fisik yaitu SIM A. Nah, dari ke-5 usulan kegiatan kita memprioritaskan yaitu perbaikan pemeliharaan saluran air. Ini meliputi multi RT. Jadi ada RT 1, 2, 3, 4, dan 5 sampai ini dengan harapan tadi sekali lagi dengan harapan di tahun 2022 bisa terrealisasikan usulan ini. Tadi mengingat tadi Pak RW sudah menekankan usulan ini sudah jauh-jauh tahun-tahun dari 2008 tadi saya dengar begitu. Nah, usulan pertama ini adalah masalah saluran air dengan total panjang ya, karena ini multi RT yaitu kurang lebih sekitar 685 meter. Ya, mudah-mudahan ini kita berdoa semoga usulan kita ini semua terrealisasi di 685 meter. Ya. Yang kedua itu kita urutkan skala prioritas yaitu tentang perbaikan jalan. Ya, ini nggak banyak. Alhamdulillah jalan di RW 3 sudah mulai baik ya, alhamdulillah. Ada yang memang diajukan yaitu di samping Kober ya, di RT 6 samping kuburan itu ada jalan setapak 1 meter kurang lebih, plus di RT 7. Jadi kurang lebih sekitar 220 meter ya persegi untuk bisa terrealisasi juga skala prioritas nomor 2. Untuk nomor 3 kita ajukan itu kegiatan fisik juga yaitu tentang peningkatan cahaya lampu. Ya, kita mengenai lampu ini nggak banyak ya, itu hanya cuma ada 5 titik. Ya, dengan harapan dengan adanya cahaya penerangan yang optimal terhindar dari kriminalisasi atau pencurian ya, karena di saat jam-jam tertentu kalau kondisi gelap itu bisa membahayakan buat kita semua. Skala keempat yaitu prioritas keempat itu kita SIM A. Alhamdulillah juga lumayan banyak, ada 7 orang yang berpartisipasi ikut untuk kegiatan musrenbang ini, kegiatan usulan program. Dan yang terakhir adalah cermin. Ya, cermin ada 2 titik. Ini dengan harapan ketika persimpangan dipasang cermin, karena ini aksesnya juga akses yang agak kredit, tikungan dan tajam, dan akses lalu motor dan jalan kaki juga sangat trafficnya sangat tinggi. Dengan harapan dengan adanya cermin ini terhindar kecelakaan ya, kita preventif ya, kita berharap ada pencegahan. Nah, dari usul kelima ini kita sudah alhamdulillah kita sudah 4 poin, kita sudah serap aspirasi dari RT, semua RT sudah menginput ke dalam sistem, kemudian dari pengurus RW juga sudah menginput, sudah mesamerikan dan menginput ke sistem. Nah, namun ada satu yang terkendala ya, yaitu karena mungkin sistemnya kurang provide ya, kurang mendukung. Jadi ketika kita mau akses, mau input masalah SIM, program usulan SIM, ini terkendala dengan sistemnya. Jadi ini kita masih menunggu. Tadi kita juga udah sebelum ini kita sudah konsultasi dengan Pak Angga, dengan Bu Yuyun, dan nanti insya Allah Senin baru ada feedbacknya karena hari ini libur, jadi kita bisa memahami. Jadi
alhamdulillah di RW 03 kita sudah sepakat, ya sudah sepakat, sudah munculkan program. Namun memang ada hal-hal yang memang belum terakomodir, ya memang belum terakomodir. Ya, diantaranya ini masalah PAUD, ya ini mohon maaf Ibu Kader, kami sebagai pengurus RW juga belum optimal ya melayani semua elemen masyarakat terkait juga dengan PAUD. Mungkin nanti ada cara lain mungkin untuk bisa merealisasikan kebutuhan PAUD. Ya mungkin mudah-mudahan Pak RW-nya bisa mengakomodir dengan cara yang lain, dengan cara bukan lewat musrenbang begitu. Ya, namun percayalah kami sebagai pengurus dan pendamping tidak mengenyampingkan ya semua, tapi memang ini bicara skala prioritas, kebutuhan yang memang masyarakat dirasakan perlu tadi. Jadi akhirnya ada yang harus dikalahkan, bukan diasingkan, tapi insya Allah nanti kita akan juga cari cara lain untuk bisa mewujudkan kebutuhan dari PAUD itu sendiri. Mungkin itu yang bisa secara overall, ya alhamdulillah acara usulan dari mulai tahapan RT, aspirasi dari tingkat RT, kemudian pembahasan di tingkat RW, kemudian adanya muncul finalisasi, itu semuanya berjalan lancar dan mufakat, begitu sepakat. Namun tidak menutup kemungkinan jika nanti ada waktu susulan mungkin dari pihak kelurahan masih ada waktu yang bisa diusulkan, nanti silakan untuk disiapkan dokumentasinya, reasonnya apa, kemudian spesifikasinya seperti apa, nanti saya coba input di sela-sela waktu yang memang masih ada. Begitu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mungkin acara selanjutnya diskusi mungkin ya. Mungkin ada yang mau disampaikan Bapak RT, Bapak RW, atau dari ini silakan untuk atau dari tanggapan dari Bu Sekel dan Kasih dan tim teknis, monggo dipersilakan sambil kita diskusi aja dengan santai. Monggo yang mau disampaikan Mbak Bu Sekel. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Lurah pimpinan yang terhormat Lurah Cipadak, para teman-teman Kasih sudah hadir. Saya absen dulu deh. Ibu Kasih Bang LH, Ibu Sutini, monitor. Iya Bu, monitor. Assalamualaikum. Siap. Siap Bu. Ibu Kasih pemerintahan, Ibu Loka ada? Siap, monitor Bu. Iya, oke, sip. Makasih. Pak Angga ada, Pak Angga? Monitor Bu, monitor. Iya, siap. Makasih. Pokoknya nih tim keren dari Kelurahan Cipadak. Yang terhormat Bapak LMK, Bapak Didi Ya, sudah Bu. hadir. Terima kasih. Tokoh masyarakat, Pak Ketua RW, terima kasih sudah hadir juga. Para Ketua RT CRW 03, para Jumantik, Posyandu, PKK, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu yang hadir, serta Pak pendamping yang pemeran utama di sini, serta Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan baik ini. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada malam ini kita bisa berkumpul dalam keadaan nikmat sehat, hikmat iman, sebagai rangkaian kegiatan Rembuk RW ya yang ada di Kelurahan Cipadak. Hari ini adalah di RW 3. Dipertegas kembali, ini adalah kegiatannya Pusrenbang 2021, tetapi acaranya, rangkaiannya adalah Pak Barmansyah adalah pertama adalah pra Rembuk RW, jadi bukan Pak Musrenbang ya, pra Rembuk RW kemarin kita bareng-bareng ketemu RW. Terus baru ini adalah Rembuk RW. Nanti akan ada Musrenbang dan Musrenbang, kelurahan yang akan menyiapkan itu. Baik, tanggapannya saya sudah terbiasa dengan RW 3, bahwa kalau RW 3 itu dari tahun-tahun sebelumnya juga sudah paling cepat. Kalau rapat Musrenbang, rapat Rembuk itu paling cepat, karena emang sudah terakomodir dengan baik dari zaman dulu-dulu juga. Jadi siapapun RW-nya, siapapun LMK-nya, siapapun RT-nya, siapapun tokoh masyarakatnya, kalau di RW 3 itu sudah tertata dengan baik, alhamdulillah.
keren seperti ini lanjutan, dan saya demen banget nih kalau seandainya rembuk RW-nya seperti ini. Jadi sudah sepakat, sudah tertata, sudah diinput, sudah tidak ada masalah. Hanya masalah mungkin di teknis doang, gampang itu nanti kita harus obrolkan dengan Subhan Peko. Yang jelas ini adalah usulan sesuai dengan rencana awal, rencana kita bahwa emang dari mulai RW 1 dari RT 1 sampai dengan RT 7 sudah terakomodir ya. Tadi bilang bahwa salurannya adalah multi RT, terus jalan juga multi RT, terus semua juga terakomodir. Tadi sampai ada permohonan maaf terkait masalah PAUD. Itu di situ namanya rembuk, di situ namanya musyawarah. Yang seperti ini justru yang disenamakan rembuk yang sebenarnya. Jadi terima kasih. Sesuai dengan petunjuk Pak Lurah tadi bahwa emang tadi bilang, jadikanlah itu prioritas RW, siap untuk jadikan prioritas RW, nanti kita akan dorong menjadi atau awal menjadi prioritas kelurahan juga. Mungkin itu ya dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, monggo Bapak Ibu sekalian yang perlu ditanggapin atau perlu didiskusikan, kami persilakan. Langsung ditunjuk aja barangkali Pak pendamping. Diambut dulu Pak RW kalau ngomong. Pak RW. Ya, Pak RT 1 ada usulan. Pak RW. Buat Bapak RT 1 apa ada usulan? Udah nggak, udah siap, udah matang. Fokus ke jalan timbul aja untuk saluran air Pak RW. Pak Rempa silakan. Makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari hasil usulan-usulan yang sudah ditetapkan, ya kami tim LMK nanti mungkin hanya tinggal mengawal untuk di musrembang tingkat kelurahan dan selanjutnya sampai ke mungkin tingkat kota. Jadi skala prioritas yang sudah ditetapkan itu memang bukan dari saat ini, setiap tahun itu sudah kita tekankan. Terutama apa yang disampaikan sama Pak RW terkait saluran air di Jalan Timbul itu setiap tahun kita tekankan. Tapi memang kembali alasan-alasan krusial dari sumber daya air kecamatan yang selalu bilang banyak usulan-usulan yang lebih prioritas. Alasannya seperti itu. Jadi kita tim LMK itu sudah beberapa kali, bahkan sampai ke Subhan Peko kita sampaikan terkait itu. Bahkan tahun kemarin dari SDA sendiri itu kita sampaikan alasannya karena masih terkendala dengan anggaran. Kembali lagi, alasannya yang itu lagi. Jadi saya berharap juga ke depan ini apa yang tadi disampaikan oleh pendamping, usulan-usulan yang sudah ditetapkan, ya nanti mohon juga kita kawal bersama, baik dari tim kelurahan maupun nanti dari tim RW. Kita kawal sampai ke Subhan Peko, karena nanti yang menetapkan anggaran dari Subhan Peko. Mungkin itu Bu, jadi usulan-usulan yang disampaikan nanti tugas kami hanyalah mengawal bahkan sampai ke tingkat kota. Akan kita upayakan seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak RMK. Silakan Pak pendamping, dibalikan lagi ke pendamping. Untuk RT 6, silakan. RT 6 mungkin ada yang mau disampaikan. Silakan.
kita tadi sepakat ya, berarti Pak LMK juga sudah sepakat bahwa ketika usulan ini sudah jadi naik ke ranah di Musrenbang, kemudian nanti kita awal ya, ketika apapun hasilnya kita awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Pak Lurah Cipedak, Pak Saidi, Pak RW, Bu Sekel, para RT 1 sampai 7 di RW 3 dan para tokoh masyarakat, para jumantik yang hadir pada sore hari ini. Saya di sini bukan mengusulkan. Kita sudah sepakat usulan kita yang sudah dipatenkan oleh pendamping. Saya hanya mempertanyakan usulan kita 2019 mengenai PJU. PJU itu sudah terpasang tiangnya, bahkan sudah tarik kabel, bahkan sudah juga pasang untuk lampunya, tinggal lampunya yang belum. Jadi tiang, berapa titik tiang yang sudah terpasang sampai sekarang seolah-olah terbengkalai begitu, tanpa ada titik terang kapan dipasang gitu. Dan ini tidak termasuk usulan sore hari ini. Kita hanya mempertanyakan karena memang itu sudah terpasang, tinggal lampunya saja yang belum dipasang. Nah ini di warga mempertanyakan kemana saya harus jawab, kemudian kapan kira-kira kalau memang lampu itu harus bisa dipasangnya. Karena memang hampir 2 tahun tiangnya sudah berdiri, cagaknya sudah berdiri, kabelnya sudah ditarik, dan sampai sekarang lampunya belum terlaksana untuk menyala seperti itu. Nah ini saja yang saya pertanyakan kepada PLMK mungkin, atau Pak Lurah atau Bu Yuyun yang bisa menjawab, biar nanti warga ketika menanyakan ke Pak RT bisa memberi jawaban seperti itu. Mungkin ini yang saya tanyakan pada sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya bisa memberi penjelasan sedikit terkait PJU yang belum terpasang. Pak RT 6, saya sudah beberapa kali berkoordinasi dengan pihak PJU karena memang dari tahun anggaran 2019 dan 2020 untuk pengadaan lampunya itu tidak ketuk palu penganggaran pengadaan lampunya. Jadi dari pihak PJU itu hanya memanfaatkan lampu-lampu yang second, lampu-lampu bekas yang masih bisa digunakan. Karena di tahun 2019 dan tahun 2020 itu untuk anggaran pengadaan lampunya tidak diketuk palu. Jadi dari Dinas Penerangan ini sendiri tidak punya lampunya. Jadi yang dipasang hanya tiang dan kabel. Gitu. Mudah-mudahan tahun 2021 ini anggarannya nanti di bulan April ya, kalau tidak salah itu mungkin Pak Lurah lebih tahu, agar supaya dianggarkan untuk pengadaan lampunya, kita mohonkan nanti. Karena memang bukan di RW kita saja yang belum terpasang, di beberapa RW juga yang memang masih banyak yang baru tibang tiang sama kabelnya saja, jadi lampunya belum dipasang. Itu yang saya dapatkan dari Dinas PJU. Mungkin itu yang disampaikan, makasih. Ya, terima kasih Pak LMK. Baik, mungkin dari Pak Lurah atau Bu Sekel untuk menanggapi masalah ini. Persilakan. Baik, terima kasih. Kebetulan di sini ada Ibu Kang LH ya, secara teknis dulu bisa dijawabnya. Bu Sukini monitor, silakan untuk bantu jawab. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin, saya langsung belum ada
pengadaan tiang dan lampu, dan ini belum ada. Saya sudah koordinasi dengan Bina Marga. Saat ini Pak Jainuri bahwa untuk lampu yang belum ada diminta untuk diusulkan ulang, Pak. Gitu. Jadi karena kemarin itu terkait dengan anggaran yang tidak turun, saya sudah koordinasi kembali. Beliau menyarankan untuk diusulkan kembali, Pak. Karena sekarang juga PJU itu kan jatuhnya ke Bina Marga ya, bukan ke PE lagi, karena PE sekarang sudah tidak ada. Jadi sarannya dari kasih kecamatan seperti itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak RT sudah cukup ya jawabannya? Terima kasih, Bu. Terima Oke, kasih. silakan Pak pendamping dilanjutkan acaranya. Baik, ini kan kita lagi diskusi nih. Tadi tanggapan Sekel, Pak Lurah, Kasih, dan semuanya sudah ini nih. Jadi kita sekarang juga lagi dalam rangka kira-kira kalau memang ada lagi nggak perlu yang dibahas begitu ya. Kalau tidak ada ya kita akhiri pertemuan ini dan kita kawal, kita berharap Pak LMK semua bisa mengawal usulan dari RW 03. Begitu jadinya. Ada lagi yang perlu Mohon maaf, saya ingin menyampaikan satu hal lagi. Mohon izin terkait programnya dari gubernur kita bahwa diharapkan setiap RT dan RW mempunyai program sumur resapan. Mohon izin, kami dari pihak kelurahan sampai dengan saat ini kan memang tidak ada anggaran. Cuman kami bersedia untuk membantu tenaga. Jadi apabila Bapak Ibu RT yang ingin membuat sumur resapan, baik itu di lahan pribadi atau di fasilitas umum, kami siap membantu. Karena Kelurahan Cipedak sendiri menjadi pilot project-nya dari Kecamatan Jagakarsa. Jadi kita ada 2 kelurahan, Cipedak dengan Sreseng Sawah. Kemarin juga sudah ada masukan mungkin dari Pak Didi ya. Katanya dari masjid mau buat ya Pak. Mohon izin kami siap bantu Pak. Untuk tenaga saja. Tapi kalau untuk anggarannya kami tidak ada. Jadi mohon untuk swadaya. Apakah benar Pak LMK? Mohon izin. Untuk yang masjid. Monitor Pak Didi. Bukan masjid, Bu. Masjid waktu itu hanya mungkin ngangkat lumpur, bukan buat baru. Iya, yang udah dilaksanakan itu. Itu sudah dilaksanakan karena waktu itu lumpurnya sudah cukup tebal itu. Tapi sudah diangkat. Bukan buat baru. Baik, Pak. Untuk yang sudah ada pun dari pihak kami sudah melakukan pengurasan juga. Iya. Sudah hampir di seluruh yang ada di RW 03 kami sudah lakukan. Namun tidak menutup kemungkinan kami dari pihak kelurahan sendiri bersedia membantu apabila memang Pak RT akan membuat. Sebagai gambaran saja, yang sudah membuat itu anggarannya kira-kira antara 2 sampai 2,5 itu sudah jadi. Jadi tenaga semua dari kami. Kenapa pemerintah menyarankan untuk itu? Agar mengurangi genangan. Termasuk yang ada di RT 6, monitor Pak RT 6. Sebenarnya bisa tuh di Jalan Suaib, agar dibuatkan sumur resapan Pak, bisa di badan jalan atau memang di tempat yang memungkinkan, yang penting masyarakatnya menyetujui. Termasuk yang mungkin kalau yang di RT 1 ya, RT 1 sudah banyak, RT 7 sebenarnya bisa juga, kan suka ada genangan-genangan tuh di RT 7, jalan-jalan di Jalan Tondo, itu boleh. Atau mungkin Pak RT yang lain akan membuat sumur resapan, kami sangat bersedia untuk membantu. Mungkin ada tanggapan. Mohon izin, silahkan. Baik Pak RT, silahkan.
Untuk RT 7. Baik, Pak. Ya, untuk Apa RT 7 ada saya sudah usulkan ada sekitar 5 titik. Pada waktu itu udah di ACC sama terkait itu, tapi sampai sekarang belum. Tapi saya pengen di jalan dekat Benuan. Jalan Gang Ikhlas itu memang kalau hujan besar banjir. Gang Ikhlas itu banjir memang itu prioritas sebenarnya. Tapi karena RT 7 lagi bangun musola 2 tingkat, anggarannya cukup besar. Kayaknya untuk masalah resapan ini kayaknya belum tersentuh dulu, Bu. Dari awal saya sebelum pembangunan musola sih udah prioritas itu mau anggarannya berapa juta juga kita siapkan itu. Tapi untuk sekarang kita siapkan persiapannya untuk pembangunan musola. Karena emang anggarannya besar seperti itu, Bu. Kalau memang kelurahan ada anggarannya sih tenaga dari RT 7 banyak, Bu. Itu kalau untuk kerja bakti 100 orang aja tadi untuk pembangunan musola itu ada. Tapi untuk anggaran kita prioritas untuk musola. Seperti itu karena anggarannya hampir 2 miliar lebih, Bu, musola 2 tingkat. Saya rasa itu, Bu. Baik, Pak RT, terima kasih. Walaupun belum terrealisasi, tapi saya sudah berterima kasih Pak RT sudah ada rencana untuk membuat ya. Kalau untuk kelurahan sendiri, kami tidak ada anggaran, Pak. Mohon maaf, karena memang dengan keadaan seperti ini pun kami juga nggak ada gitu. Keadaan pandemi seperti ini, anggaran kami juga nggak cair, Pak. Itu pun sebenarnya hanya untuk perbaikan saluran air yang kecil-kecil, tutup lubang, itu aja, bukan untuk pembuatan sumur resapan. Ya, mungkin dari Pak RT lain ada tanggapan mungkin, atau mungkin sudah ada rencana. Silahkan Pak RT. Baik Pak RT. Pak RT 6 mau menyampaikan lagi? Karena di kita ini akan ada beberapa klaster baru rumahan. Ya, mungkin berapa unit rumah nanti akan dibuat. Selaku lingkungan, kita sudah mengarahkan bahwa di klaster itu harus dibuat resapan air. Yang mungkin yang Ibu pernah lihat di gang saya itu, seperti itu. Cuma ketika kita bicara, RT perlu diperkuat dengan payung hukumnya. Kalau bisa pihak kelurahan membuat himbauan yang nanti kita sampaikan kepada para pengembang. Ketika dia bikin klaster untuk dijual belikan, mereka memenuhi syarat itu, Bu, membuat resapan, kan seperti itu. Alhamdulillah satu klaster sudah berjalan baik. Ketika dia bangun, dia membuat resapan air beberapa titik sesuai luas area yang dia bangun. Tapi menurut saya biar lebih kuat kita menyampaikan kepada para pengembang, harusnya dari pihak kelurahan atau pihak terkait ada semacam surat yang menguatkan kerja RT seperti itu, Bu. Ini, Bu, isu saya, Bu. Mudah-mudahan bisa dipahami seperti itu. Terima kasih. Nyambung ya? Baik. Halo Pak RT. Ya. Sebenarnya dari pihak kelurahan sendiri, Pak, kami sudah pernah membuatkan surat, Pak. Himbauan untuk pembuatan sumur resapan di tiap-tiap RT. Nanti akan saya kirim kembali, Pak, ke Pak RT 6. Diperbarui kali. Baik, Pak. Kalau untuk klaster, sebenarnya setiap pembangunan rumah baru dengan IMB itu sudah diwajibkan, Pak. Itu sudah ada payung hukumnya dari pihak Citata. Dan kami mohon juga nanti informasi dari Pak RT kapan mereka akan membangun, kami akan melakukan survei, Pak. Kita sama-sama kita akan lakukan pengecekan dan sebenarnya kami juga membutuhkan foto, Pak. Foto dari mulai dari 0, 50 dan 100%-nya. Karena itu merupakan suatu data buat kami bahwa memang di lingkungan kami sudah melakukan pembuatan sumur resapan. Itu Pak RT. Oke. Terima kasih. Mungkin ada RT yang lain yang ingin menyampaikan? Enak banget nih pada makan nih. Bagi-bagi, Bu. Segini ntar saya bawain, tenang aja. Ya, salah. RW 3. Khususan sama RT 6 RW 3. Saya apresiasi yang luar biasa sekali. Ternyata
walaupun banyak sekali, ternyata para RT sudah, Satgas RT sudah sigap untuk men-TL-nya gitu. Jadi sesuai dengan arahan kami bahwa pertama adalah laporkan RT namanya lengkap, RT alamat, kakaknya, nomor teleponnya, nomor terus fotonya, hasil laboratoriumnya. Yang kedua selalu memberikan apa namanya tuh logistik kepada pasien yang melaksanakan isolasi mandiri. Memantau perkembangannya yang dibawa ke Wisma Atlet, terus melaporkan ke kami, dan yang jelas sih kami pasti melaporkan ke Puskesmas untuk diadakan testing, tracing ya, dan mereka sudah melakukan itu. Dan saya merasa apresiasi luar biasa semua RT atau Satgas yang ada di RW 3 ini semuanya keren dan sigap dengan sendirinya gitu, maksudnya tidak sampai merepotkan kami gitu. Jadi mereka sudah dengan catatannya gitu langsung ke Satgas lewat kecamatan atau ke puskesmas. Lanjutkan seperti itu para RT, para seperti ini kalau bisa jangan sampai kendor ya, gaspol terus terkait penanganan COVID-nya ya. Mudah-mudahan dengan adanya vaksin, insya Allah kita khususnya Cipedak tidak ada lagi kasus COVID ya di sini di kita. Mudah-mudahan semua sehat, jaga imun, jaga iman, jaga kesehatan dan jaga keselamatan. Mungkin itu dari saya. Selebihnya dilanjutkan mungkin dengan ditutup barangkali dengan Pak pendamping acara hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Baik, sepertinya memang sudah tidak ada lagi yang didiskusikan dari respon Bapak-Bapak RT. Yang lain pun kelihatannya sudah tidak lagi, mungkin karena memang sebelum ini kita sudah ada diskusi yang cukup panjang. Mungkin ya pas malam hari ini tinggal bahasanya, tinggal penekanan dan respon dari kita semua gitu ya Bapak Ibu sekalian. Karena sebelumnya memang di belakang layar kita sudah diskusi panjang. Ya. Baik, kalau tidak ada lagi nih kita tutup aja Bu Yun ya. Ditutup saja. Lanjut. Baik. Kalau tidak ada, nanti saya sebagai pendamping pertama akan berkoordinasi lanjut ya terkait karena memang ada satu usulan yang memang belum bisa masuk ke sistem karena mungkin masih belum support. Nanti mudah-mudahan Senin sudah bisa rampung semua, tinggal kita pantau selanjutnya. Terakhir, lagi kami sebagai pengurus RW mengucapkan terima kasih kepada Bapak RT, RT 1 RT 7, kader, Desa Wisma, Dimentik, serta para tokoh dan yang sudah mensupport ya acara ini, sudah mengawal acara ini sehingga kita memunculkan ada 5 usulan dari RW kita dan berharap agar usulan kita ini tetap menjadikan skala prioritas bisa terrealisasi di tahun 2022 dan kita mohon bantuannya untuk Bapak LMK untuk mengawal itu semua. Kalau tidak, sekali saya mohon maaf, mungkin selama diskusi, selama pendampingan kita belum optimal, ada hal yang memang ada elemen masyarakat yang belum terakomodir. Namun karena ini adalah musyawarah dan kita sudah mufakat, maka mungkin dari musyawarah akan mengkanalisasikan lagi usulannya di kesempatan yang lain. Gitu. Adalah sama kita tutup pertemuan ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian acara. Foto dulu Pak, foto ya, dulu. Semua dibuka dulu. Nanti difoto dari pihak kelurahan Pak.
Sahamin monitor, Mas Angga. Oh, silakan ya. Silakan bagian sebelum live dari room chat ini, silakan Videonya diaktifkan buka videonya. semua. Diaktifkan, mau ambil ini take picture. Ya, tolong diaktifkan ya. Yang Hitung Bang expose Semin. yang terbaik ya. Yang terbaik, Satu. expose yang terbaik lah. Jangan sampai memble. Jangan pada memble. Ayo fotonya. Iya, siap semua. Dihitung Pak. Iya. Ambil foto dihitung, jangan sampai nggak dihitung nanti miring atau apa kan nggak siap atau apa. Oke, siap ya. Untuk slide pertama ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Ambil slide yang kedua. Nah, saya kirim dulu ya sebentar ya. Kirim ke forum dah. Ya. Tahuan ntar. Oke, slide kedua. Sebentar, full screen dulu. Ya bebas. Oke, siap. 1, 2, 3. Iya. Senyum. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Baik, kita tutup. Selamat beristirahat karena sudah malam. Pak RW terima kasih, Bapak Lurah terima kasih, Bapak Bu Yus terima kasih, setelah Bapak Ibu sekalian terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lihat ya, terima kasih, jaga kesehatan. Lab tut. T2 ngomong-ngomong nih. T2